Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya Pastor Igo Walerubun MEC dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 11 April 2021, Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Penginjil Yohanes mencatat, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk hanya mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah damai sejahtera bagi kamu. Buah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang pertama-tama dialami oleh para murid adalah shalom, damai sejahtera. Ternyata ketakutan, kesedihan, duka cita Kalvari dibayar lunas tuntas dengan sukacita Paskah, damai sejahtera, shalom. Yang menarik adalah Yesus yang bangkit datang bertemu dengan para muridnya dengan membawa shalom, damai sejahtera bagi kamu. Kehadiran Yesus menjadi kekuatan serta memberi peneguhan kepada para murid. Yesus seolah-olah dengan sapaan shalomnya mau mengatakan kepada para murid bahwa jangan khawatir, jangan takut dan cemas, jangan bersedih, aku ada bersama kamu. Dan jikalau aku ada bersama kamu, kamu akan aman dan nyaman. Sebuah kehadiran yang memberikan rasa aman dan damai. Kiranya pesannya bagi kita adalah jika kita sukses atau berhasil dalam sebuah usaha maupun hidup, janganlah kita mengurung diri dan menikmati sendiri kesuksesan dan keberhasilan tersebut. Kita yang sukses dan berhasil perlu datang berjumpa dengan orang lain sesama kita dan membagikan sukacita yang kita alami kepada mereka. Tetapi terlebih keberhasilan ataupun sukses yang kita raih jangan sampai malah membuat orang lain menderita ataupun tidak nyaman dan tidak aman. Apalagi kalau sukses dan keberhasilan kita itu diperoleh di atas penderitaan orang lain. Maka hindarilah. Hendaknya keberhasilan ataupun kesuksesan itu dapat memberi kebahagiaan dan keamanan serta kenyamanan hidup bagi hidup orang lain. Sebagai pengikut Yesus selalu ada ketergerakan untuk datang hadir, ada bersama sesama yang susah, sesama yang sedih, yang takut dan cemas. Kita hadir memberi harapan, membawa sukacita dan keamanan serta damai. Pesan inspiratif kedua adalah perutusan. Penginjil Yohanes mencatat bahwa setelah Yesus menyapa para muridnya dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu, Yesus pun melanjutkan dengan perkataan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita bisa mengkategorikan sabda Yesus ini sebagai sabda perutusan. Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan tentang Dia, mewartakan tentang kebangkitannya. Tetapi terlebih, Yesus mengutus para muridnya untuk hidup sebagai manusia Paskah. Bahwa shalom, sukacita kebangkitan itu perlu diwartakan kepada sesama manusia yang lain melalui kata dan tindakan dalam kehidupan kita. Ini artinya pesannya adalah jangan mengurung damai dan sukacita itu menjadi bagian dan milik yang dinikmati sendiri.
bagikan damai dan kebahagiaan yang kita alami bagi orang lain agar mereka pun ikut mengalaminya. Tunjukkan dan nyatakan hidup yang penuh harapan kepada orang lain dalam kehidupan bersama, bahwa selamanya tidak hanya ada ketakutan, tidak hanya ada kesedihan dan duka cita, melainkan akan ada juga keberanian, kegembiraan, dan sukacita. Kegembiraan dan kebahagiaan yang dialami hendaknya diwartakan sebagai inspirasi bagi sesama agar mereka termotivasi untuk berusaha mencapai juga kegembiraan dan kebahagiaan. Demikian dalam hidup bersama kita terpanggil dan terutus untuk selalu menjadikan hidup kita warta sukacita, warta kebahagiaan dan kegembiraan, serta warta harapan melalui kata dan tindakan kita, sehingga menjadi inspirasi bagi sesama yang lain dalam menjalani kehidupan mereka. Inilah perutusan kita sebagai manusia Paskah. Pesan inspiratif ketiga adalah penyertaan Roh Kudus. Penginjil Yohanes juga mencatat bahwa setelah menyampaikan sabda perutusan itu, Yesus menghembusi para murid dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Tentu Yesus tahu persis bahwa dalam menjalankan tugas perutusan yang diberikannya, para murid akan tidak mampu kalau hanya mengandalkan kemampuan ataupun kekuatan diri sendiri. Karena itu Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid untuk menyertai para murid itu dalam menjalankan tugas perutusan mereka. Dan tentu saja para murid diharapkan untuk selalu bersandar dan membiarkan diri dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus. Maka pesannya juga jelas, yakni hidup sebagai pengikut Yesus hendaknya selalu memberi ruang, membuka diri untuk Roh Kudus tinggal dan berkarya, membimbing dan mengarahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan-perbuatan kita. Itu artinya janganlah merasa bahwa apa yang dapat dikerjakan itu karena kekuatan diri kita sendiri saja. Jangan mengandalkan kekuatan diri semata. Tetapi juga kalau mengalami kesulitan, jangan langsung merasa buntu, tidak ada jalan lagi. Orang yang kalau mengalami kesulitan langsung merasa buntu, tandanya dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia tidak memberi ruang kepada Roh Kudus untuk menuntunnya. Dia tidak mendengarkan suara Roh Kudus di dalam dirinya. Sebagai pengikut Yesus, hendaknya selalu sadar bahwa ada Roh Kudus yang dicurahkan untuk menyertai hidup kita. Maka biasakan untuk mendengarkan dan mengikuti suara Roh Kudus itu di dalam hidupmu. Roh Kudus akan selalu menghantar pengikut Yesus kepada kebenaran-kebenaran hidup. Karena itu, jika kita sebagai pengikut Yesus selalu memilih untuk berada dalam kebenaran-kebenaran hidup, maka itu berarti kita telah mendengarkan Roh Kudus yang menyertai kita. Maka dalam relasi dengan orang lain sesama manusia, sebagai pengikut Yesus yang selalu berpihak dan berada dalam kebenaran hidup, marilah pengaruhi sesama kita itu agar juga berpihak dan berada di dalam kebenaran-kebenaran hidup. Tuhan memberkati.